Alasan kenapa saya jadi pengajar di SLB karena emang cita-cita dari kecil. Ketika SD dulu ingin jadi guru, tapi ketika SMA itu udah ngerucut tuh ingin jadi guru SLB. Soalnya pernah ngelihat salah satu murid SLB itu membuang sampah pada tempatnya, kemudian memarahi kami yang ada sampah tapi nggak diambil. Terus saya jadi berpikir, ih gurunya keren ya, kayaknya aku mau jadi gurunya anak-anak itu deh. SLB Mata Hati adalah lembaga pendidikan yang memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan semua jenis hambatan, baik hambatan intelektual, hambatan fisik, maupun hambatan sosial emosional, baik juga dengan anak-anak single maupun multiple disability. Ketika kami mulai mempelajari kurikulum Merdeka, Bakayung bersambut dan merasa ada angin segar karena kami yakin ternyata selama ini pembelajaran yang kami lakukan sudah dilakukan dengan tepat. Kenapa sih anak pendidikan khusus itu lebih penting banget gitu kan? Karena supaya dia berkembang secara optimal dan kondisinya tidak menjadi lebih parah gitu. Karena dengan pendidikan dia akan mendapatkan banyak sekali stimulus yang itu bisa membuat dia lebih berkembang, dan setidaknya hal-hal yang hambatan-hambatan yang dia itu kan semakin dia besar, hambatan itu akan terus bertambah ya, tantangan-tantangan kehidupan itu akan terus bertambah, dan dengan dia bersekolah, dengan dia mendapatkan pendidikan, hambatan-hambatan itu setidaknya tidak menjadi lebih parah gitu. Jadi dia bisa hidup, bisa kembali dengan masyarakat, dan bisa bersama-sama kayak gitu. Proses pembelajaran di Mata Hati itu memiliki 6 prinsip, yakni berpusat pada anak, konsisten, fungsional, bermakna, alamiah, dan menyenangkan. Kegiatan di Mata Hati, saya menggunakan pembelajaran berbasis fungsional, memasukkan akademik secara alamiah. Jadi kegiatannya itu kegiatan-kegiatan yang nyata untuk anak-anak. Contohnya kegiatan yang hari ini saya lakukan bersama anak-anak adalah membuat roti bakar. Biasanya orang-orang bertanya begitu, kenapa anak-anak itu memasak? Padahal dari memasak ini anak-anak bisa belajar banyak hal begitu, mulai dari komunikasi, lalu kemudian anak-anak mengenal bentuk seperti apa rotinya, lalu kemudian anak-anak itu belajar memiliki peran masing-masing, lalu mereka belajar tanggung jawab dan kemandirian. Billy bersekolah di SLB Mata Hati kurang lebih 7 tahun. Dia termasuk anak autis, jadi dulu pas pertama kali kesini tuh ya suka pukul-pukul kepala sampai berdarah-darah itu Bu. Terus alhamdulillah setelah bersekolah di sini banyak perkembangannya. Sekarang Billy sudah mandiri, sudah bisa mengenal lingkungan sekitarnya. Untuk semua orang tua hebat, tetap semangat, berdoa, berusaha. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Semangat terus. Hal yang membuat saya bangga untuk mengajar di sini adalah saya bisa merasa berguna untuk anak-anak. Karena anak-anak di SLB ini anak yang berbeda dengan SLB pada umumnya. Anak-anak di sini mendapatkan pelayanan yang mungkin orang tuanya itu awalnya tidak merasa anak saya apa bisa sekolah, apa bisa anak saya berkembang, dan saya sebagai orang tua pengganti mereka di sekolah itu bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa anak-anak itu bisa loh berkembang. Jadi itu yang membuat saya bangga ketika anak-anak itu memiliki kemajuan perkembangan ketika di sekolah dan orang tua itu merasa bahwa anaknya tidak bisa. Itu hal yang membuat saya bangga. Alasan saya memilih untuk menjadi seorang pengajar adalah
karena berawal dari kebanggaan saya terhadap guru-guru saya yang sudah telaten mengajari saya, mulai saya kecil, mulai saya baru masuk sekolah sampai saya lulus sekolah. Jadi kalau di tempat lain saya nggak tahu ya, cuman kalau di Banyuwangi ini saya adalah satu-satunya guru netra yang mengajar berbagai ketunaan. Gitu. Saya mampu mengajari anak-anak dengan hambatan Down syndrome. Saya mampu mengajari anak-anak dengan hambatan tunagrahita. Saya mampu mengajari berbagai anak-anak dengan berbagai ketunaan dengan metode-metode yang juga saya pelajari. Jadi maka seperti yang saya katakan tadi, di mata hati ini hikmahnya adalah saya bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga saya belajar mengajari mereka. Jadi proses kegiatan di mata hati itu biasanya berkesinambungan dari Senin sampai Jumat. Setiap kelas itu memiliki kegiatan yang berbeda. Kalau saya dari Senin itu misalkan kita akan berbelanja apa, atau nyambung berbelanja apa, lalu kemudian berbelanja bahan makanan, lalu kemudian kita besok akan memasak begitu. Ada juga kegiatan berkebun di sini. Nah, dari berkebun tersebut anak-anak belajar apa sih dari berkebun begitu? Kalau secara reguler anak-anak akan belajar IPA, bagaimana melihat bibit begitu kan, itu secara nyata begitu. Anak-anak mulai dari melihat bibit seperti apa, menanam, lalu kemudian menyiram setiap hari, bahkan sampai anak-anak akan memanen hasil dari itu. Mungkin terlihat akan lama ya, tapi dari proses itu anak-anak belajar secara alamiah dan fungsional. Jadi tidak belajarnya monoton di dalam kelas, membuka buku, lalu kemudian guru berteori begitu. Jadi anak-anak belajar secara langsung di alam begitu. Salah satu dari program kegiatan fungsional yang kami lakukan di sekolah adalah program pembiasaan beribadah. Jadi setelah anak-anak melakukan kegiatan dari pagi sampai siang, kami ditutup dengan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah ini kami lakukan setiap hari setelah selesai proses pembelajaran, yang salah satunya adalah untuk mengajarkan anak-anak tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rasa syukur. Dan kegiatan beribadah ini juga dilakukan oleh anak-anak ketika bersama dengan keluarga di rumah. Orang tua tidak akan hidup 1000 tahun, tidak mungkinlah orang tua menjalani hidup selama 1000 tahun. Maka dari itu, kenapa sih di mata hati ini konsep pendidikannya juga berbasis fungsional? Ya karena untuk bekal anak di kemudian hari, ketika nanti anak-anak ini sudah lulus, ketika nanti anak-anak ini sudah ditinggal oleh orang tuanya, maka anak-anak sudah mampu hidup mandiri, sudah mampu melakukan apapun dengan mandiri, dan sudah mampu berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik itu keluarga maupun masyarakat. Harapan kami sangat sederhana, kami ingin memberikan hak layanan pendidikan untuk semua anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Dan harapan besar kami adalah anak-anak ini dapat tumbuh besar menjadi anak-anak yang percaya diri, ceria, dan mandiri, sehingga anak-anak dapat beraktivitas, menikmati aktivitasnya bersama keluarga, dan dapat berkontribusi di masyarakat sesuai dengan kemampuannya.